Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Di antara karunia yang amat agung adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita di pagi ini, saat ini, untuk bersama-sama belajar. Semoga, mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Jika pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang hak-hak istri atas suami, apa yang harus dilakukan seorang suami, mulai dari beri mahar, ngayomi, dan seterusnya. Sekarang ada kebalikannya. Apa sih yang hak seorang suami atas istri? Apa yang semestinya dilakukan sebagai seorang istri? Di sini tentu ada keseimbangan, ya. Tidak boleh di dalam rumah tangga bukan hidup itu memperbudak, akan tapi di situ untuk saling memberi. Ya. Tapi ada sisi lain, memang ada saat memberi dan ada saat menerima. Itu harus ada keseimbangan. Nah di sini ada kewajiban suami, istri kepada suaminya itu ada. Yang pertama adalah taat, kepatuhan itu. Jangan meremehkan kepatuhan para istri, karena kepatuhan di balik itu bukan sekedar urusan dunia, tapi akan ada makna keberkahan. Karena kalau berbicara tentang hak, kalau dikatakan seorang anak kepada ibunda dan ayahandanya adalah kewajiban yang sangat besar. Akan tapi ternyata jika seorang wanita sudah menikah, maka saat itu suami menjadi nomor satu. Ya. Tapi seorang suami kalau sudah menikah tetap ibunda dan ayahandanya nomor satu. Ya. Tapi ini ingat, bagi suami pun bukan mentang-mentang kalau seorang suami, wah ini enak saya lalu memerintahkan istri semaunya sendiri. Oh tidak, semuanya harus ada ukuran-ukuran. Karena yang dituju adalah bukan untuk memperbudak, akan tapi ada keserasian. Nah, kenapa kok ada hak taat ini? Kenapa kok wajib taat seorang istri di sini? Karena rijal qawwamun 'alan nisa. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, qawwam itu adalah pemimpin. Imam Ali menerjemahkan pemimpin dalam rumah tangga. Lamanya pemimpin kalau tidak dipatuhi, apakah ada artinya? Biarpun Anda seorang wanita yang lebih cerdas daripada suami, tapi Anda harus memosisikan diri sebagai, mungkin dalam bahasa kita mustasyar, ya, atau apa namanya, penasehat atau bagaimana. Tapi tetap penasehat, maksudnya gini loh, tempat untuk diskusi bagi sang suami. Tapi bukan berarti seorang istri lalu menurunkan perintah dalam sebuah rumah tangga, tidak. Dan kami harap ini para wanita ini faham mana ini, karena kepatuhan di balik ini ada keberkahan yang besar di hadapan Allah. Ada orang meremehkan hal-hal semacam ini. Bahkan kalau seandainya begini loh, ya, kalau seandainya urusan yang mubah, kalau sudah suamimu yang berkata, menjadi wajib. Apalagi jika itu satu kewajiban, maka ada perempuan yang disuruh suaminya, mohon maaf ya, terlepas dari makna cinta. Bahkan kalau seandainya tidak ada makna kepatuhan, cinta itu sendiri kan menuntut orang untuk patuh, kan? Bagaimana jika digabungkan antara cinta dengan syariat? Contoh, ada seorang suami yang kebingungan menyuruh istrinya pakai kerudung, misalnya menutup aurat. Ini kan pelanggaran dua pelanggaran. Seandainya tidak ada agama, paling tidak kan yang merintah suami, kan ada cinta. Atau tidak ada cinta, kan ada agama. Bagaimana ada gabungan dua kok masih dilanggar? Coba, unik atau tidak kira-kira? Ya. Suaminya menghendaki, wahai istriku, pakai kerudung, menutup auratmu. Kau adalah privasi untukku. Ini sebuah contoh saja. Lah kok istri kok masih membangkang? Terus siapa yang akan dipatuhi? Bukan sekedar dia pelanggar kepada Allah, melanggar kepada suami. Melanggar suami, melanggar Allah. Mana mungkin ada keberkahan datang di tempat semacam ini? Nah, dipatuh di sini jangan juga disalahgunakan. Patuh di sini dalam lingkaran halal. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau seorang suami menyuruh yang haram, maka istri wajib menolak. Nggak ada tawar sama sekali. Karena Allah di sini, ada Allah di dalamnya. Tapi kalau urusan yang mubah dan sebagainya, untuk pakai baju begini, pakai ini dandanan, yang penting halal, maka kewajiban seorang istri adalah patuh. Jangan Anda berkata, oh repot begitu. Rusak hati Anda waktu ngomong begitu. Anda rusak hati Anda. Jangan mengatakan kok repot banget. Justru itu bikin keindahan. Dan sebetulnya makna taat ini tuh kan kami tidak menyerupakan wanita seperti kambing. Bukan, jangan saya. Artinya begini, seorang pengembala. Itu kambing itu kalau pengikut sama pengembala itu lebih enak. Nggak usah bingung cari rumput sendiri. Pengembala yang tahu dia bawa kemana. Pengembala kan sudah mempelajari. Kalau nyari sendiri lebih susah. Ibaratnya seperti itu. Mohon maaf ya, jangan samain dengan kambing. Perempuannya bukan. Artinya apa? Seorang imam, seorang suami adalah yang melihat. Sehingga suami merintah, mengatur, dan sebagainya. Makanya seenak-enak hidup adalah wanita. Dalam hal ini, kenapa? Nggak usah mikirin, yang mikir suami tinggal ngikut saja, pergi sana pergi sini. Adapun di saat seorang wanita ingin punya usulan-usulan, ya ini hak. Usulan adalah suatu hal dalam irama menyempurnakan keindahan dalam rumah tangga, kebaikan dalam rumah tangga, pendidikan anak dan sebagainya.
Dan tapi nanti semuanya kedoliman itu akan dibatasi dengan yang pernah kami sampaikan dalam keharmonisan rumah tangga. Biasakan dalam komunikasi, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Memang posisimu sebagai seorang istri harus patuh kepada seorang suami, dan engkau sebagai seorang suami urusanmu harus patuh kepada seorang istri. Tapi bukan berarti seorang suami sewenang-wenang di sini. Bahkan kalau seandainya mau ngecat rumah saja, kan kami ingatkan, mau ngecat rumah saja, masa bab kepatuhan dimasukkan ke sini. Kamu harus patuh loh ya, saya mau ngecat orang pokoknya. Loh, gitu saja kok pakai. Apa sih salahnya kalau ngomong kepada istrinya, istriku kira-kira rumah kita cat apa sih? Urusan sepele begitu kok masuk wilayah kepatuhan dan sebagainya. Jangan mentang-mentang deh seorang suami lalu seenaknya apa diktator. Bentar ini itu, kamu harus patuh. Tidak seperti itu. Akan tapi yang jelas seorang suami harus sebagai seorang imam yang harus diikuti oleh seorang istri, patuhi seorang istri. Ini dalam banyak halnya. Maka Imam Ali mengatakan amir umara, seorang wali qawwam itu adalah umara. Umara itu adalah kayak pemimpin, pejabat pengurus yang ngurusin negara. Jadi negara dalam rumah tangga pemimpinnya adalah seorang suami. Dan ini harus diwaspadai wahai para istri. Jangan biasakan melanggar. Ada sifat itu memang sifat terbangun dari kecil. Kalau mengatakan iya itu susah banget. Pasti ada enggaknya dulu. Naudzubillah. Ada. Biarpun pada akhirnya iya. Jadi misalnya istriku yuk ke pasar. Enggak usah kesana aja. Padahal dia juga enggak pernah ngomong gitu. Awas hati-hati. Anda yang punya sifat semacam ini. Anda yang punya sifat semacam ini sadar. Ada seorang wanita kalau punya jawaban selalu kalau nggak menolak dulu nggak enak. Lah ini penyakit. Jadi kalau biarpun pada akhirnya tunduk, tidak seperti itu. Marhaba. Bahkan kalau seandainya pendapat suami tidak benar, selagi tidak menghantarkan kepada kehancuran dan keharaman, dan engkau wahai istri yakin bahwasanya pendapatmu benar dan lebih bagus, kamu tidak perlu berdebat dengan suamimu. Karena tidak mengarah kepada keharaman dan tidak mengarah kepada kehancuran. Kehancuran itu maknanya seperti apa, Bu? Kerusakan misalnya ya berbahaya kepada urusan apa, misalnya urusan keselamatan. Ini kan bahaya ya, jangan dong. Tapi kalau hanya sekedar kurang baik sama lebih baik gitu saja ya nggak apa-apa lah, gitu loh. Kan menghindari perdebatan. Karena memang fungsi imam itu di situ. Keberkahan itu di balik kepatuhan, dan ini yang sering dilupakan oleh para kaum muslimin, khususnya musliman. Ini bukan urusan suami istri saja ya. Di dalam bepergian Nabi mengajarkan, kalau engkau bepergian hendaknya satu kau jadikan imam. Nah, imam biasanya suami atau siapa saja imam. Cuman imam sih itu yang paling tepat ya dengan sok tahu. Misalnya saya berjalanan dengan semua keluarga dan sebagainya. Imamnya saya. Tapi kan tidak selalu saya tahu jalan. Saat kadang tanya membawa mobilnya enaknya di mana, nginep di mana, itu wajar. Bukan sok tahu tentang imam harus ikut saya gini. Tidak indah itu semuanya. Baik, hakut ta'ah, patuh kepada seorang suami. Tolong wahai para istri dengar hal ini, karena di balik ini ada keberkahan. Bukan sekedar urusan keserasian di dunia, tapi Allah akan turunkan keberkahan. Kemudian yang lain lagi adalah tamkin. Tamkin ini adalah menyiapkan dirinya untuk sang suami. Menyiapkan dirinya untuk sang suami. Ada sebuah hadis Nabi, idza da'a rajul imra'atahu ila firashin. Jika ada seorang jika ada seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjang, fa'abat, kemudian perempuan itu ogah-ogahan enggan, fabata ghadbana, kemudian sang suami itu ya kecewalah dengan penolakan seorang istri. La'adanhul malaikatu hatta tusbih, maka malaikat akan mengutuk wanita tersebut sampai pagi. Sebetulnya ini kewajiban itu semuanya berat. Kewajiban istri, kewajiban suami, kewajiban istri cari nafkah, kewajiban itu semua berat. Tapi subhanallah paling indah adalah kewajiban istri kepada suami. Tamkin, coba kalau orang berpikir, bukan suruh naik pohon, bahkan suruh naik gunung, disuruh bermesraan. Makanya bersyukurlah jadi wanita ini. Nah, kewajibannya adalah hal yang indah, bukan disuruh ngapain, bukan. Suruh sampai diancam lagi. Kalau orang suruh naik gunung, kalau tidak mau naik tak bunuh, itu kan masih berat. Suruh bermesraan. Siapa yang tidak rindu kemesraan? Hei perempuan, kalau kau tidak mau diajak suamimu, maka awas terkutuk kau loh. Ini kan seperti apa nih? Anggap saja, tak bunuh loh. Pukul kau kalau tidak mau melayani suami. Lah, suruh layani suami bukan layani angkat nyangkul. Akan tapi bermesraan, keindahan yang dia sendiri sudah menikmati dalam hal ini. Ini adalah sebetulnya, maka yang kami amati di saat kami menjadi guru keharmonisan rumah tangga lah kan. Kadang sesaat kita jadi guru fikih hari ini. Di saat kami menjadi guru keharmonisan rumah tangga, kami baca hadis ini adalah hadis yang paling indah. Biarpun orang sebagian kita pernah mendengar seorang perempuan yang pengen kesetaraan gender sebagainya dan sebagainya itu membaca hadis dengan pandangan pici. Ini apa dikit-dikit bawa malaikat kutuk. Saya dalam hati saya kasihan benar wanita tersebut. Kok bodoh benar ini wanita. Nggak bisa memahami hadis. Bahkan yang kami pahami hadis itu hadis yang paling indah bagi wanita. Bayangkan jika ada seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang. Keindahan dirindukan oleh semua wanita yang solehah, dirindukan wanita yang punya cinta kepada suami, dirindukan oleh wanita yang rindu kebahagiaan. Tak tanya malah diperintah, jika ada seorang wanita yang diajak suaminya ke atas ranjang, kok wanita itu ogah-ogahan, enggan, sampai suami itu kecewa, la'adahul malaikat akan mengutuknya. Nah,
Nah, yang harus dipahami maknanya tamkin menyerahkan kepada suami ini apa sih? Ini yang harus dipahami. Bukan hanya seorang wanita menyerahkan dirimu kepada suami. Oh, bukan begitu. Ada persiapan sebetulnya, ada segala sesuatunya. Dimulai dari berdandan dan sebagainya. Itu maknanya harus sempurnakan. Jangan sampai suamimu mendatangkan kepadamu, tak taunya beliau menahan karena mohon maaf, Anda seminggu belum mandi. Atau mohon maaf, ya habis tidur berjam-jam belum sikat gigi. Kemudian mohon maaf, mungkin wilayah tertentu yang belum siap dibersihkan, sementara suami senang wilayah-wilayah tersebut, misalnya ada aroma-aroma yang tidak baik. Ini adalah yang harus difahami seorang wanita. Jangan hanya menyerahkan begitu saja lalu nggak mempersiapkan. Ada seorang wanita yang hanya peduli dengan wajahnya saja. Kalau dilihat wajahnya rapi semuanya, tapi ada bagian-bagian tubuh tertentu tidak pernah disentuh dengan kebersihannya. Ya, ini maka kami himbau kepada wanita ini. Jadi gini, kalau suami kan pernah kami ingatkan, para suami kalau mau pulang rumah tuh ya mampirlah pom bensin dulu lah, paling tidak bersih-bersih badan, pakai minyak wangi, sikat gigi. Nanti kalau ternyata kamu mencium istrimu tuh, kamu dalam keadaan sudah terkurangi lah aromamu yang kurang baik itulah. Jangan cuek begitu saja sampai sang istri dicium sama suami bingung nahan hidungnya apa karena baunya suami. Begitu juga seorang istri. Dan mungkin baca sampai Imam As-Suyuti menyebutkan tentang wanita ini yang sering dilupakan adalah masalah aroma. Wanita itu dia hanya mempercantik urusan wajah saja. Kalau dibuka mungkin ya rambutnya bisa diisi kelabang gitulah, keramas jarang ini. Jadi harus gini loh. Bahasa lain, saya tidak pede dengan suamiku kalau belum bersih-bersih. Termasuk mohon maaf ada wilayah tertentu, maatif itu mohon maaf ketika mohon maaf ya, ini majelis mulia, selangkangan. Kemudian mohon maaf wilayah sekitar lubang belakang. Itu wilayah yang beberapa menit saja kalau sudah keluar turun keringat itu akan keluar aroma yang tidak baik. Maka Imam Suyuti waktu menjerahkan itu sampai detailnya Imam Suyuti itu. Jadi paling tidak dilap dengan tisu basah atau handuk dan sebagainya yang sekiranya bakal keluar aroma-aroma yang tidak baik. Kemudian diganti aroma yang bagus, yang harum. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi tamkin bukan yang sedang menyerahkan, tapi suaminya hanya terpaksa. Sehingga bermesraan dengan istri itu hanya sekedar ya yang penting aku selesai. Tidak ada kesan-kesan yang indah di dalamnya. Ini makna tamkin. Wahai para istri yang solehah, dengar makna ini. Jadi mungkin kalau memang, jadi gini, kalau sudah dengar suaminya datangnya misalnya setengah jam lagi, makanya ngomong, wahai suamiku, sebelum setengah jam nyampe kasih tahu saya ya. Oh ya, setengah jam lagi saya nyampe. Makanya di sisi lain ya, Nabi melarang seorang suami yang datang mengagetkan. Makruh. Jadi kalau seorang suami datang ke rumah itu dengan bikin kaget itu makruh. Nah, makruh itu gimana makruh? Karena takut menemukan istrinya dalam keadaan belum siap. Dan kamu jangan mentang-mentang para istrimu, suamiku tidak pernah mengeluh karena suamimu baik, tidak pernah mengatakan aromamu tidak enak. Ini enggak enak karena suamimu suami yang soleh, suami yang baik. Cuman kamu yang paham gitu sebagai seorang wanita yang paham. Jadi ada khususnya wilayah-wilayah itu maka. Jadi ini yang harus dipahami. Tamkin menyerahkan diri kepada seorang suami dengan menyiapkan segala sesuatunya. Nah, ini yang apa namanya? Yang perlu dan sangat perlu wanita. Dan ini perlu kursus wanita itu hal-hal semacam ini. Sampai ada pengaduan seorang suami kepada kami, Buya, Masya Allah, lihat istri saya itu paling rajin untuk berdandan, mulai dari wajah dan sebagainya ini. Tapi Buya mohon maaf ya, saya cuman dia baik, tolong Buya ingatkan istri saya. Kenapa? Ya cuman caranya Buya gimana? Dia itu tidak pernah perhatian urusan wilayah perut ke bawah, sehingga mentang-mentang tertutup karena mohon maaf wilayah dalam itu kan ada keringat-keringat yang menyentuh wilayah, sehingga dalam bab istinja saja kalau sudah wilayah belakang itu kena keringat itu menjadi mubah, bahkan menjadi sunnah untuk dibersihkan karena akan keluar aroma yang tidak nyaman, dan itu tidak akan dicium oleh orangnya sendiri. Yang mencium adalah pasangannya di saat menggaulinya. Karena aneh, inilah kadang tidak diperhatikan seorang wanita. Nah, ini sampai pesan, ada laki-laki pesan seperti itu. Memang kita lihat istrinya Masya Allah, bahkan mungkin pakai minyak wangi di atas semuanya, dia lupa ada wanita. Jadi sekujur tubuhmu itu wahai wanita, itu akan dinikmati oleh suamimu. Sekujur tubuhmu, jemari semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka hendaknya engkau perhatikan. Itu makna tamkin di situ. Bukan tamkin menyerahkan geleger begitu, tak taunya tidak ada persiapan-persiapan yang indah. Makanya tolonglah para wanita dan jangan sampai Anda ini jangan nunggu teguran suami. Suamimu tidak akan menegur selamanya kalau suamimu baik, kecuali suami yang gampang ngecek. Baumu tidak enak, kan tersinggung. Kamu kok begini? Kamu kok begitu? Masa nunggu suami yang kasar seperti itu? Nah, suami yang faham itu adalah istri yang harus faham. Kemudian selanjutnya ada kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Haknya suami adalah tidak boleh masukkan ke rumahnya orang yang tidak disuka. Siapapun tidak boleh masukkan ke rumah. Kalau misalnya seorang suami mengatakan, wahai istriku jangan boleh datang ke sini, dia terlepas dari makna kedengkian dia di sini ya. Tidak harus melarang, bukan karena dengki saja. Misalnya mungkin seorang suami sangat tidak senang jika perempuan itu datang ke rumahnya karena apa? Pasti ngajak gunjing istrinya. Kalau sudah bilang jangan, ya patuhi suamimu. Jangan kau masukkan perempuan itu ke rumah ini. Atau ada sesuatu yang tidak diketahui oleh sang istri. Kenapa? Mungkin perempuan itu adalah kurang baik. Mungkin sudah punya cerita dengan sang suami. Suaminya orang yang menjaga diri misalnya. Jadi jangan dimasukkan. Atau laki-laki.
Khususnya laki-laki, apalagi Yang bukan mahram. yang laki-laki yang bukan mahram dan sebagainya. Yang mahram pun juga harus ada aturannya di sini, bukan seenaknya seorang perempuan kalau memasukkan ke rumahnya siapapun. Tapi hendaknya bicara musyawarah dengan suami, izin dengan suami. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian juga yang harus perhatikan lagi bagi seorang, Kalau misalnya suami melarang dari orang tua istri misalnya Bu ya, atau saudara istri, karena memang ada sesuatu di suami seperti itu Bu ya, apakah tetap dilarang? Bu? dipatuhi dulu. Karena apa? Dia akan tampak permusuhan dengan imamnya nanti. Kalau mau menyelesaikan nanti, bukan saat itu. Sebab kalau tetap didatangkan, yang terjadi bukan selesai. Dengan istri dengan suami tambah tidak baik, kapan akan menyelesaikan permasalahan? Ya enggak? Jadi misalnya akan ada seorang suami sama mertuanya nggak akur kan? Ya, Bu ya. Jangan boleh datang sini. Loh, mesti seorang istri akan sakit, ya kan? Tapi bukan berarti harus memaksakan. Kalau pengen ketemu, ngalah seorang istri, nanti ketemu di mana dan sebagainya. Difahamkan dahulu. Baru nanti bersama berjalannya waktu, seorang istri diskusi yang manis dengan suami. Seperti itu, bukan langsung langgar. Ini bu saya kok. Iya tahu ibumu. Dan mungkin kamu harus tanya juga, kenapa suamimu melarang? Apakah kamu tidak ingat pada bulan yang lalu waktu ibumu datang semuanya jadi masalah? Kan gitu kan? Bisa jadi kan ibu mertuanya datang dengan masalah, karena suami ketidaknyamanan itu. Jadi ada. Cuman ini sisi lain. Ini satu sisi. Sisi lain, hei para suami, ya keterlaluan sekali kalau kamu nggak baik sama mertuamu. Mungkin anaknya jadi serahkan kepadamu kok sama mertua nggak baik ini. Ya banyak laki-laki gila seperti itu sama mertuanya. Kalau mertuanya datang langsung nginep di hotel, nggak mau nginep di rumah, protes, nggak mau ini, nggak senyum. Ini menantu model apa kayak begitu tuh? Ya, ini. Baik. Tapi kalau memang permasalahannya itu ada di suami misalnya, memang suami kita nggak baik, yang nggak baik gitu. Tetap jangan, karena semakin parah permusuhan itu. Lebih baik adalah ditenangkan hati seorang ibu. Walaupun misalnya orang tua atau misalnya abang gitu sudah ada depan rumah begitu ya, jadi ditolak begitu ya. Ya bukan ditolak, karena harus difahamkan mana ini suamiku belum. Jadi dengan cara halus tentunya. Ya, kalau sudah tahu suaminya begitu ya dikasih tahu. Kalau belum tahu ya jangan usah mengadu domba. Tidak usah mengatakan suamiku nggak ngisini. Nah, jadi baru nanti, karena yang tidak kita inginkan adalah semakin keruh keadaan di dalam rumah tangga tersebut. Ya. Baik. Kalaupun ternyata nanti ternyata sudah terlanjur masukkan saudaranya, misalnya seorang istri masukkan saudaranya ke rumah sementara suaminya tidak senang. Jangan ragu untuk minta maaf sebanyak-banyaknya dalam hal ini. Karena abang sudah ada di depan rumah. Justru saya menjaga abang. Masa saya ngomong abang saya enggak? Justru saya menjaga suami. Maka mana mungkin saya ngomong kepada adik saya atau abang saya kalau suamiku tidak bisa menerima kamu? Enggak mungkin kan abang? Maafin saya. Insya Allah nanti tidak akan saya masukkan lagi. Cuma sudah ada di depan rumah. Tapi tetap upaya untuk tidak melanggar itu harus. Jangan sampai kemarahan. Sebab gini loh, kemarahan itu kalau semakin parah susah menyelesaikan banyak masalah akan datang. Kemudian yang selanjutnya, haknya seorang suami atas istri adalah seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin seorang suami. Ini lagi-lagi ada orang yang mungkin ada kelompok-kelompok yang sok pengen kesetaraan gender seenaknya sendiri dan sebagainya. Cara pandang itu harus benar dong. Kalau cara pandangnya nggak benar ya salah. Perempuan aja keluar kenapa kok harus pakai izin, kok kayak orang di penjara? Nasib buruk itu wanita di rumah tangganya. Ada seorang wanita tuh dengan kesombongan, keluar aja pakai izin kayak narapidana. Ajib. Mana makna keindahan? Justru yang kami amati di saat kami pelajari ilmu keindahan rumah tangga. Di saat seorang istri keluar itu dengan izin, bahkan nanti ada tambahannya, harus ditemani oleh mahram. Itu kan sebetulnya penghormatan yang dahsyat bagi seorang wanita. Agar dia nggak capek-capek bawa tas, agar dia aman ya. Kalau kita pelajari lebih jauh, seorang wanita kalau izin tidaknya keluar, ada apa dengan izin itu? Karena apa? Suamimu, kalau ternyata sudah pada jamnya kamu belum datang, suamimu ya bisa mencarinya jelas. Bisa, bang, saya mau pergi kalau Cirebon, saya pergi ke mana, ke At-Taqwa, Masjid At-Taqwa, izinkan bang ya ada acara. Oh iya, acaranya jam berapa? Pengajian dengan Umi mulai jam 4 sore sampai jam 5. Kok jam 6 belum pulang? Istri suaminya kemana nyarinya? HP-nya nggak ada lagi suaranya. Nyarinya gampang kah? Ke pesantren At-Taqwa, Masjid At-Taqwa. Kalau nggak ada gimana nyarinya? Jangan Anda itu dengan syariat tawas, jangan memandang syariat dengan pandangan negatif ya para wanita. Justru izin itu adalah demi kebaikan Anda. Justru wanita yang pengen keluar tanpa izin tidak ada niat buruk di dalam dirinya. Ingin melanggar suaminya, itu biasanya begitu. Kalau tidak ingin melanggar suaminya, tentu bakal dengan izin. Bahkan itu agar suami mantap, suami tenang, istriku ada di mana dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang memandang syariat adalah bukan dengan pandangan keimanan tapi dengan kesombongan. Sampai suatu ketika ada pernah kita dalam sebuah diskusi. Ada seorang ibu itu, dia istri seorang tokoh. Tapi tokoh-tokoh yang sudah tidak berpegang. Waktu kami bicarakan tentang perempuan itu keluar hendaknya dibarengi dengan mahram dan sebagainya. Tiba-tiba dengan kesombongannya ya subhanallah ya. Orang sombong memang ya kita harus jelaskan juga. Bang, saya tuh dari Surabaya, Jakarta, PP nggak ada masalah. Dengan bahasa sombong. Harus pakai teman-teman dan sebagainya. Astagfirullah. Baik, ya akhirnya kami hadirkan sebuah kisah begini ya. Kita tidak perlu karena beliau adalah orang yang sudah sepuh dan sebagainya. Hanya kita buat contoh. Kebetulan waktu itu ada kameramennya. Dan mungkin sekarang ada videonya atau di mana. Saya minta tolong kepada kameramen. Kemudian para audiens semuanya untuk menyimpulkan. Hei kameramen, coba Anda ikuti
dua model manusia. Dari Jakarta Surabaya naik kereta api. Ada seorang wanita yang dibarengi dengan ditemani sama suaminya. Kata suaminya baru beli tiket, bilang sama istrinya, istriku kau duduk di sini, biar saya yang beli tiket. Istrinya beli tiket. Setelah beli tiket balik lagi, istrinya dibawa, diantar. Kemudian apa? Istrinya mau ngangkat tas, biar saya yang ngangkat tas, Pak istriku. Tak taunya baru masuk ke tempat istirahat tempat turang tunggu, istrinya pengen ke toilet. Tas kecilnya diambil sama sang suami. Terus ditunggu sama suami di depan. Kemudian naik kereta digonceng sama suaminya. Sampai ini ngangkat tas ke atas, tasnya yang ngangkat siapa? Suami. Didudukkan sampai senyum. Kemudian pengen apa? Suaminya ngambil minum dan sebagainya. Sampai turun kereta pun demikian, suaminya ngangkat tasnya. Sampai mau naik taksi pun suruh duduk dulu di kursi, baru naik taksi. Setelah dapat taksi naik. Ini adalah satu wanita yang ditemani oleh sang suami. Itu wanita yang Surabaya Jakarta yang aman, yang katanya berjalan sendiri gak apa-apa, lihat beli tiket sendiri, megang tas di sampingnya. Tak-taunya apa? Baru masuk mau ke toilet, tas-tasnya bawa masuk ke dalam toilet. Kemudian mau ke dalam kereta api, naikkan ke atas, malah kiri kanan minta tolong sama orang, gak enak. Minta tolong sama orang yang gak perhatian. Naik, angkat sendiri, sebagainya. Sampai turun duduk sendiri, tak tahu sebelahnya laki-laki yang kurang baik, nolak ganggu ngobrol, dia sudah gak nyaman. Sampai turun pun demikian. Coba, indah mana? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Nah ini coba, ini kadang-kadang wanita-wanita ini, makanya Anda jadi wanita, kepala Anda, otak Islam, pikiran Anda pikiran Islam. Saya agak tegas masalah ini, karena sayang kepada wanita itu. Wanita itu. Kenapa Nabi sendiri sangat sayang dengan para wanita? Supaya apa? Terhormat mereka itu. Ini syariat. Jadi diantaranya hak suami adalah hak tapi haknya istri. Suami menemani itu haknya istri, bukan haknya suami. Ini saya lanjutkan tambahan daripada apa tadi? Yang terakhir yang kami sampaikan, bahwasanya seorang keluar rumah, seorang istri kalau keluar rumah hendaknya harus izin dari sang suami. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin kita cukupkan ya untuk ini dulu, karena pembahasan sebenarnya agak panjang. Ini adalah penting sekali dalam rumah tangga, insyaallah.